Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Abdul Muiz, mantan sopir. Kali ini saya akan membuat video yang terbaru untuk kawan-kawan dan sahabat tentang permasalahan masih tetap di mobil Kijang super jadul ya. Sebelum video ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Dan juga kami berharap kepada kawan-kawan dan sahabat, jikalau video ini nanti setelah kita nikmati, setelah kita perhatikan, memang ada manfaatnya, jangan lupa juga di-share kepada kawan-kawan dan sahabat. Kali ini video yang saya buat berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri yang pernah saya alami selama saya punya mobil Kijang super jadul ini. Jadi pengalaman saya hanya di mobil Kijang super jadul, karena saya juga mobil saya mobil rover, Kijang rover. Jadi mungkin perbedaannya tidak seberapa banyak dengan mobil-mobil Kijang jenis Kijang super yang long atau grand yang lainnya ya. Kali ini video yang merupakan pengalaman bagi saya sendiri ya, karena selama kita punya mobil, secara otomatis kita akan mengalami yang namanya macet-macet atau rusak-rusak di jalan, di rumah, dimanapun dalam perjalanan. Apalagi mobil kita mobil tua seperti mobil saya ini. Jadi pengalamannya cukup banyak, dan inilah saya bagi-bagikan kepada kawan-kawan dan sahabat. Video kali ini mungkin judulnya saya juga kurang paham nanti ininya, karena selama ini kita berjalan selalu mempersiapkan diri atau kendaraan kita supaya tidak ada kendala-kendala di perjalanan. Kita harus siap siaga, diperhatikan sebelum kita berangkat, dicek olinya terutama, kedua air radiator, ketiga surat-surat kendaraan, jangan sampai lupa. Alat-alat yang lain seperti ban serep. Memang kalau mobil Kijang kita ini jarang yang bocor ban. Namun kita kalau untuk perjalanan jauh harus hati-hati, siap-siap dan waspada. Ya, judul kalau saya buat pada hari ini adalah rem mobil Kijang keras atau membatu. Padahal sebelum-sebelumnya mobil ini atau mobil kita tidak pernah macet. Nah, untuk menjaga permasalahan yang terjadi kayak saya ini, maka saya ngambil kesimpulan, setiap kita mau jalan jauh harus diperhatikan
Jadi kita tidak dapat kendala atau mobil rusak di perjalanan. Contoh pengalaman yang saya bagikan ini nanti, yang saya ceritakan kepada kawan-kawan dan sahabat tentang permasalahan rem mobil Kijang keras waktu kita injak atau membatu. Ya, kalau mobil Kijang ini sebetulnya penyakitnya tidak terlalu parah dan sangat mudah untuk mengakalinya. Dan kita juga bisa belajar secara pelan-pelan untuk mengetahui kerusakan-kerusakan di mobil Kijang kita ini. Ini mungkin juga pengalaman yang saya bagikan ini sangat berguna dan bermanfaat untuk kawan-kawan dan sahabat yang pemula. Ya. Mungkin bagi kawan-kawan dan sahabat karena sudah lama punya mobil Kijang, sementara kita tidak pernah mobilnya rusak-rusak, tahu-taunya mendadak rusak. Nah, jangan sampai kita bingung di dalam permasalahan mobil kita. Jikalau seandainya mobil kita ini macet atau remnya keras waktu diinjak kenceng, ternyata dia macet. Nah, inilah yang harus kita perhatikan dan juga harus kita ketahui. Jangan sampai kita tidak tahu. Yang harus diingat-ingat sama kawan-kawan, pengalaman ini saya bagikan merupakan pengalaman pribadi saya sendiri yang pernah saya alami. Ya. Jadi untuk diketahui, pertama ya, kalau mobil kita itu macet atau keras remnya kita pijak, banyak yang harus dicek. Pertama, kita harus buka roda terlebih dahulu, keempat-empatnya. Ya. Setelah yang 4 ini kita buka, kita cek semuanya, blowernya itu yang harus kita bersihkan. Karena dia terjadi macet, karena kotoran-kotoran yang ada di blower itu tadi sudah kental. Jadi sudah macam jadi karatan. Apalagi kalau mobil kita itu sudah lama tidak dibuka atau tidak kita coba membuka sama sekali karena remnya tidak pernah macet, jadi tidak pernah kita buka. Setelah kita cek rem belakang, kiri, kanan, depan, baru kita lagi naik ke atas ke pakem. Nah, sebelum ke pakem kita dulu ke blower rem yang di atas. Sebelum ke pakem ya, kadang-kadang karena kita pakemnya sudah lama nggak dibuka, karetnya di dalam sudah karatan karena tidak ada permasalahan selama ini, jadi tidak pernah kita buka. Nah, sebelum pakemnya kita lihat dulu blower yang di depan, yang di atas pas dekat pakemnya itu. Nah, ini saya rasa kalau untuk yang punya mobil harus banyak bertanya dan pasti tahu. Ya, nanti juga akan kita lihat yang mana yang blowernya yang di atas dan yang mana yang pakemnya. Nah,
sebelum pakemnya kita lihat, kita harus buka dulu blower yang di atas. Ya, blower rem yang di atas kita buka. Kadang-kadang ada sealnya, karetnya itu sudah bocor, jadi tidak lagi menahan minyak rem, sehingga minyak rem itu larinya ke dalam pakem, masuklah ke dalam karet pakem. Jadi minyak rem juga tidak harus nambah, tapi remnya selalu keras. Ya, kalau umpamanya dia bocor sealnya itu, nah itulah yang harus diganti. Karena sealnya kecil itu, dia hitam merupakan karet. Kadang-kadang seal ini bocor karena kotoran-kotoran dari minyak rem tadi, karena gesekan karet dengan besi, jadi aus karet ini sama besi ini dia ngumpul. Jadilah karatan yang di sekeliling sealnya ini. Inilah yang sering membawa kemacetan atau rem kita keras atau buntet namanya kan. Jadi tidak bisa memompakan minyak rem ke belakang atau ke bawah. Ini kalau seumpamanya karet atau seal blower yang di bawah sudah bagus semua. Ya, di bawah sudah bagus. Kiri, kanan, belakang, depan sudah bagus semua, kita bongkar. Masih juga keras remnya. Barulah kita bongkar blower yang di atas. Yang di atas itu dekat pakem di depan bak, di dalam bak mesin. Nanti juga akan kita lihat ke sana. Jadi untuk diketahui supaya kita nanti tidak payah untuk mengerjakannya, persiapan-persiapan yang sebelum kita membongkar rem ini tadi, untuk mengetahui mana yang rusaknya, kita harus menyediakan terlebih dahulu minyak rem. Itu harus disiapkan. Kalau dongkrak mungkin sudah biasa, ada semuanya di mobil kita. Terus kunci-kunci mungkin sudah siap. Nah, terus karet sealnya itu harus kita siapkan dulu. Di karet seal yang di dalam blowernya itu juga bisa dibeli karetnya aja bersama pistonnya aja, juga bisa dibeli, cuman itu aja. Ya lebih bagus lagi kalau kita supaya tadi nanti tidak ada permasalahan lagi, ya mendingan atau kita beli komplit lengkap semuanya. Tapi kalau umpamanya terjadi di perjalanan, kita nggak khawatir lagi karena kita sudah siapkan karet-karet sealnya untuk pistonnya itu. Karena yang sering rusak itu piston dengan karetnya itu yang ada di dalam blowernya itu. Kadang-kadang piston ini dia sudah aus kegesek antara piston dengan dinding blower. Jadi dia sudah aus karena kadang-kadang ada pincang dia keausannya itu. Jadi kedalaman memakannya itu ausnya tadi terlalu longgar, lobok. Makanya minyak rem itu kotor, akibatnya karet seal ini mati atau kaku. Inilah penyebabnya terjadi remnya keras. Nah, setelah kita periksa yang di bawah semuanya, roda keempat-empatnya, baru kita periksa blower atas dekat pakem. Ya, karena saya ini duduk di mobil, sekarang coba kita lihat ke bawah bagaimana dan di mana tempat letaknya blower itu. Tapi bagi kawan-kawan dan sahabat, saya rasa semuanya udah tahu, terkecuali yang pemula. Sekarang kita lihat bagi yang belum memahami atau belum tahu tempat blower yang di atas, blower remnya dan pakemnya. Sekarang akan kita coba membuka kap mesinnya. Ya, setelah kita buka kapnya, kita perhatikan di sini ya. Nah, inilah yang namanya blower rem di atas. Ini namanya kaleng pakem. Nah, di dalam ini ada karetnya. Karet inilah yang sering
bocor karena minyak rem ini melalui sentral atau piston yang di depannya ada silnya, karetnya itu bocor. Jadi minyak rem ini tidak ketahuan, tidak kelihatan dia keluar karena ditampung sama karet yang ada di dalam pakem ini, ya. Nah, inilah yang sering membuat rem itu keras karena remnya, karet silnya ini sudah bocor. Jadi dia ada dua silnya, ya, ada yang di dalam, ada yang sebelah luar. Kalau yang sebelah dalam ini bocor atau dia sudah mati, maka remnya itu tidak akan berfungsi sama sekali. Sementara minyak rem tidak ada yang bocor. Ya, saya ulangi lagi karena ini pengalaman yang harus kita ketahui, karena ini banyak yang nanya tapi nggak paham-paham. Nah, inilah. Di sini ada dua piston dan dua silnya. Karet silnya dua di sini, ada yang di belakang, ada yang di tengah ini. Nah, karet yang di tengah ini kadang-kadang dia sudah mati sehingga dia tidak berfungsi. Cuman kalau kita tidak bisa membukanya, ini yang repotnya. Nah, ini harus kita teliti yang bagus. Dan kalau ini karetnya sudah kerasa atau sudah lama tidak diganti, lebih bagusnya diganti dengan yang baru. Karena karet ini, kotoran-kotoran yang antara gesekan karet dengan blower ini, dia akan menimbulkan kotoran. Jadi kotoran itulah yang membuat karet itu, karet sil piston ini kaku atau mati. Nah, itulah yang harus kita ganti. Sementara yang harus kita ketahui yang saat ini, inilah yang pengalaman atau intinya untuk rem mati ini atau keras. Nah, inilah pengaruhnya yang pertamanya. Setelah tadinya kita periksa roda keempat-empatnya tidak ada masalah, bingung juga kan. Nah, inilah yang terakhir harus dibuka. Yang pastinya karet tengah ini yang sering mati. Nah, inilah yang membuat rem mobil kita keras. Kalau dipijak dia nekan ke bawah, tapi kerasnya mobil tidak berhenti, tidak menggigit. Nah, inilah pengaruh yang di sini yang pertama sekali. Kalau umpamanya permasalahan blower bawah, blower remnya di roda macet satu, yang tiga masih ada fungsi. Kalau sini tidak rusak. Nah, kalau sini sudah rusak, sudahlah semuanya akan mati. Makanya saya ngomong tadi kan, remnya keras, tidak berfungsi, atau kita menginjak rem keras kayak nginjak batu, ya. Mudah-mudahan pengalaman ini atau sharing ini yang saya buat kepada kawan-kawan dan sahabat, ini karena merupakan pengalaman saya sendiri, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan dan sahabat. Jikalau sharing kita ini ada arti atau manfaatnya dan kawan-kawan, jangan lupa juga di-share kepada kawan-kawannya. Mudah-mudahan kita berbuat yang baik, apalagi di bulan puasa. Amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tutorial atau video ini kami buat dengan yang sebenarnya. Lebih dan kurang atau ucapan-ucapan kami yang salah, karena ini juga dalam bulan puasa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat untuk mencoba bagi kawan-kawan dan sahabat, apalagi yang pemula. Mudah-mudahan berhasil dan bermanfaat.